channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @nazulfa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Suami yang Tidak Berakhlak. Kisah ini terjadi pada beberapa tahun silam, di mana hidup seorang gadis yang sangat cantik bernama Winda. Ya, warga desa mengenalnya dengan sebutan Winda si kembang desa. Parasnya sangat cantik, berkulit putih bersih dan mempunyai badan yang sangat ideal. Selain mempunyai paras yang sangat sempurna, Winda juga dikaruniai hati yang baik dan juga ramah kepada orang lain. Awalnya hidup Winda baik-baik saja sebelum Winda mengenal orang itu. Orang yang membuatnya hancur dan membuat Winda kehilangan akal sehat. Masa-masa SMA Winda berjalan sangat mulus. Winda mempunyai banyak teman dan mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Hingga akhirnya Winda bertemu dengan seorang yang membuat hidupnya hancur dan penuh tekanan. Orang yang katanya sangat dicintai oleh Winda, namun nyatanya dia juga yang membuat Winda menjadi menderita. Orang yang tidak mempunyai akal sehat dan memberikan tanggung jawab yang besar pada seorang Winda yang masih belia. Di umurnya yang baru menginjak 23 tahun, Winda sudah merasakan penderitaan yang amat sakit. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya, namun itu semua gagal. Sang ibulah yang selalu menggagalkan aksi bunuh diri Winda. Sudah terhitung dari 5 bulan yang lalu, Winda sudah hampir 10 kali ingin menghabisi nyawanya sendiri. Winda seakan-akan merasa tidak kuat menghadapi ini sendirian. Ya, bukan hanya Winda, tapi keluarganya pun ikut menderita. Dan mungkin jika kalian yang ada di posisi Winda sekarang, juga kalian tidak akan kuat menghadapi ini. Menerima kenyataan bahwa harus memiliki suami yang tidak mempunyai hati nurani. Winda masih saja berharap suaminya akan pulang dan menantikan kelahiran buah hati mereka bersama-sama. Ia berharap bahwa suaminya itu akan sadar dan mau menemaninya barang sebentar, memberikan kekuatan dan memberikan kasih sayang untuk dirinya dan calon anaknya. Saat ini Winda sedang mengandung buah hati pertama yang sebenarnya tidak ia inginkan, hamil di luar pernikahan, dan mempunyai suami yang tidak waras merupakan suatu cambuk yang amat menyakitkan. Belum lagi dengan omongan warga desa yang membuat batinnya semakin hari semakin tertekan. Setiap hari yang dilakukan Winda hanyalah berdiam diri di kamarnya tanpa mau keluar dan terus memanggil-manggil nama suaminya. "Mas Denny, kapan kamu pulang, Mas?" Ibu Winda pun hanya bisa menangis melihat anaknya yang makin hari keadaannya kian memperhatikan. Hati ibu mana yang tidak teriris melihat anaknya seperti ini. Perihal suami Winda, sudah 1 bulan lamanya ia meninggalkan rumah, meninggalkan Winda yang sedang mengandung anaknya.
Dari rumor yang beredar, katanya Denny suami Winda ini pergi bersama wanita lain dan kini sudah menikahinya. Menikah secara siri dan kini entah tinggal di mana. Hingga kandungan Winda menginjak usia 6 bulan, suaminya juga belum kunjung pulang. Dan pagi itu ada salah seorang warga yang datang ke rumah sederhana milik Winda dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran deras di pelipisnya. Dia adalah Pak Kamto, salah seorang warga desa yang juga merupakan ajudan dari kepala dusun desa tersebut. Beliau menyampaikan berita bahwa Denny suami Winda telah ditangkap polisi karena tertangkap basah sedang mengadakan pesta miras bersama beberapa pria dan wanita di salah satu gubuk tua yang sepertinya sudah menjadi markas mereka berkumpul. "Bu, itu Mas Denny ditangkap polisi, Bu," ujar Pak Kamto pada Bu Winda. "Loh, kenapa toh Pak? Kok bisa ditangkap?" Pak Kamto hanya bisa menghembuskan nafas kasar. "Kena grebek, Bu, pas lagi pesta miras," ujar Pak Kamto menjelaskan. "Astagfirullahaladzim." Ibu Winda terkejut mendengar penjelasan dari Pak Kamto. Ia hanya takut Winda mendengar ini semua dan berbuat nekat untuk menyakiti dirinya. Ditinggal sang suami saja sudah membuatnya tertekan. Bagaimana kalau dia tahu suaminya di penjara, bahkan di saat ia sedang hamil dan butuh figur seorang suami di sampingnya? "Ya sudah Pak, tunggu sebentar ya. Saya ambil tas, terus Bapak antar saya ke kantor polisi ya. Jangan sampai Winda tahu ini Pak, tolong. Saya takut dia kenapa-kenapa Pak," ucap Ibu Winda. Pak Kamto pun mengangguk sebagai persetujuan. "Baik Bu, saya antarkan Ibu ke kantor polisi. Untuk masalah Winda, tenang saja Bu, dia tidak akan tahu tentang berita ini," ujar Pak Kamto. Detik selanjutnya, Ibu Winda pun masuk dan mengambil tas miliknya. Tidak lupa ia juga berpamitan dengan Winda. Terlihat anaknya itu sedang duduk termenung di ruang tamu. "Winda, Ibu pergi sebentar ya, mau ada urusan." Tidak ada jawaban dari Winda. Hanya ada tatapan kosong yang mengerikan di wajahnya. Ibunya pun lantas mengecup kening Winda dan langsung pergi ke kantor polisi. Namun tanpa ibunya ketahui, Winda sudah mendengar semua percakapannya bersama Pak Kamto. Winda mendengar dengan jelas bahwa suaminya kini ditangkap polisi. Winda sampai tidak sadar bahwa air mata sudah turun begitu deras dari mata sayunya itu. Winda merasa sudah tidak kuat lagi. Sepertinya sudah cukup penderitaan kali ini. Winda berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang menyayanginya. Sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengan dirinya. Orang hanya kasihan melihat kondisinya saat ini yang sangat memprihatinkan. Sudah tidak ada lagi gunanya dia hidup. Sudah cukup sudah. Winda berjalan lunglai menuju kamar tidurnya. Air mata juga kian deras turun membasahi wajah cantiknya. Sesampainya ia di kamar, ia lalu mengambil sebuah botol putih kecil yang berisikan obat. Entah obat apa itu. Lalu Winda meminum segenggam obat yang ada di tangannya. Dengan sekali teguk, kini badannya menengang, nafasnya terasa sesak, dan mulutnya mengeluarkan banyak busa. Hingga beberapa menit berlalu, kini tubuh Winda sudah tidak bergerak lagi. Tubuhnya sudah kaku dan Winda telah tiada. Ibu Winda terkejut bukan main saat pulang dari kantor polisi.
mendapati anaknya sudah terbujur kaku dengan tampang yang mengenaskan. Ia berteriak histeris dan meminta pertolongan dari warga sekitar, hingga akhirnya beberapa warga pun datang untuk membantu Ibu Winda. Di hari itu juga Winda dimandikan dan dimakamkan di pemakaman yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Ibu Winda belum juga berhenti menangis sedari tadi. Bahkan ketika di pemakaman pun ia nyaris pingsan. Di liang lahat, Winda pun diberi beberapa perlengkapan bayi. Karena bayi yang ada di kandungan Winda sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan menurut kepercayaan orang Jawa, jika ada ibu hamil yang meninggal beserta janinnya, maka di liang lahat tersebut harus diberi perlengkapan bayi dan sebagainya. Memang sedikit tabu, tapi itu sudah menjadi kepercayaan yang sudah tidak bisa dipisahkan. Walaupun kenyataannya arwah dari Winda sepertinya belum tenang. Semenjak kematian Winda hari itu, banyak warga